I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you Kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan metode untuk pemisahan komponen campuran kimia dalam suatu bahan dan mendeteksi senyawa-senyawa yang mudah menguap. Fungsi dari kromatografi gas yaitu pemisahan senyawa dalam suatu sampel, menghitung kadar senyawa dalam suatu sampel, pengujian kemurnian suatu senyawa, identifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel, dan menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu sampel. Bagian-bagian kromatografi gas. Yang pertama ada carrier gas. Carrier gas merupakan pembawa gas atau pendorong sampel gas atau liquid setelah diuapkan. Setelah sampel dalam bentuk cair diinjeksikan ke injektor dan menguap, maka carrier gas akan membawa uap tersebut masuk ke dalam kolom di mana pecahan pecah dan akhirnya menuju detektor untuk dideteksi. Gas pembawa bersifat inert secara umum sehingga tidak bereaksi dengan sampel tersebut. Yang kedua ada flow controller, merupakan bagian yang mengatur aliran gas pembawa gas yang sesuai dengan metode analisa yang digunakan. Injektor merupakan bagian di mana sampel memasuki sistem GC. Di sini sampel cairan diuapkan dan akhirnya uap tersebut dibawa oleh carrier gas menuju kolom. Berikutnya ada kolom. Di bagian ini pemecahan terjadi. Bagus atau buruknya pemisahan dominan diakibatkan dari pilihan kolom baik isi kolom maupun dimensi dari kolom dan juga parameter suhu kolom. Berikut adalah cara kerja kromatografi gas. Proses analis dengan kromatografi gas dimulai dengan sejumlah cairan analit yang dimasukkan ke dalam vial dan diinjeksikan ke dalam injektor menggunakan mikrosirin. Kemudian dibawa oleh gas pembawa melalui kolom. Senyawa dalam fase gas akan dianalisis berinteraksi dengan dinding kolom yang dilapisi dengan fase diam. Hal ini menyebabkan masing-masing senyawa mengalami elusi pada waktu yang berbeda. Artinya, dalam fase diam yang bersifat polar akan mengikat komponen yang relatif polar, begitupun sebaliknya. Molekul yang pertama keluar dari kolom akan dideteksi oleh detektor dan akan diteruskan ke recorder untuk diolah dan menghasilkan kromatogram. Sinyal yang diperoleh dari detektor diubah menjadi kromatogram. Dari kromatogram yang diperoleh dapat dilakukan analisis kuantitatif maupun kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi cair kinerja tinggi. Dalam KCKT sendiri atau kromatografi cair kinerja tinggi itu biasanya terbuat dari bahan yang memiliki permukaan yang sangat luas, seperti gel silika atau polimer dengan permukaan yang dimodifikasi secara kimiawi. Permukaan ini memberikan banyak tempat interaksi antara sampel dan partikel-partikel dalam kolom. Sampel melewati kolom, komponen-komponen yang berbeda dalam sampel berinteraksi dengan partikel-partikel dalam kolom dengan kekuatan yang berbeda. Komponen-komponen ini itu kemudian dipisahkan berdasarkan perbedaan kekuatan interaksi mereka dengan partikel-partikel dalam kolom. Komponen-komponen yang lebih lemah berinteraksi dengan partikel-partikel akan melewati kolom lebih cepat, sedangkan komponen-komponen yang lebih kuat itu berinteraksi akan melewati kolom yang terjadinya lebih lambat. Detektor yang terhubung dengan kolom itu dapat mendeteksi komponen-komponen yang mana dipisahkan saat mereka melewati detektor tersebut. Hasil deteksi ini kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk kromatogram yang merupakan grafik yang menunjukkan intensitas sinyal detektor sebagai fungsi waktu. KCKT ini digunakan dalam berbagai bidang termasuk ilmu hayati, farmasi, kimia, dan juga lingkungan. Ini memungkinkan pemisahan dan analisis yang akurat dari campuran yang kompleks dengan sensitivitas yang sangat tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang LC-MS yang mempunyai kependekan dari Liquid Chromatography Mass Spectrometry. LC-MS itu mempunyai arti yaitu teknik analisis yang digunakan dalam kimia analitik untuk mengidentifikasi dan mengukur senyawa-senyawa dalam sampel. Teknik ini menggabungkan dua metode analisis yaitu kromatografi cairan yang biasanya disingkat LC dan spektrometri
spektrometri massa yaitu MS. Kromatografi cairan adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan campuran senyawa-senyawa dalam sampel. Dalam LC, campuran tersebut dilewatkan melalui suatu fase diam, semisalnya kolom kromatografi, di mana terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan sifat fisiokimiawi senyawa-senyawa tersebut. Setelah pemisahan, senyawa-senyawa yang kemudian dipisahkan itu masuk ke dalam spektrometri massa, dan spektrometri massa sendiri itu mempunyai arti, yaitu metode yang dimana itu digunakan untuk mengukur massa molekul dan struktur senyawa berdasarkan analisis spektrum massa yang dihasilkan. Metode ini melibatkan ionisasi senyawa-senyawa dalam sampel dan pengukuran rasio massa terhadap cas senyawa-senyawa tersebut. Dengan menggabungkan kromatografi cairan dan spektrometri massa, LC-MS memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi senyawa-senyawa dalam sampel dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi. Teknik ini banyak digunakan dalam bidang farmasi untuk identifikasi benzodiazepin, identifikasi metabolisme asam empedu. Yang kedua, dalam bidang biokimia untuk identifikasi protein. Yang ketiga, dalam bidang klinik untuk deteksi sensitivitas trimipramine dan tioridazin dalam sampel urin. Yang keempat, dalam bidang makanan untuk identifikasi aflatoksin dalam makanan dan determinasi vitamin D3 dalam suplemen pakan ternak. Yang terakhir, dalam bidang lingkungan adalah untuk deteksi herbisida fenilurea dan deteksi rendahnya tingkat karbaril dalam makanan. Keuntungan LC-MS: 1. Tidak terbatas untuk senyawa yang mudah menguap. 2. Mampu memisahkan makromolekul dan jenis-jenis ion, senyawa alami yang labil, material polimer, dan berbagai senyawa yang mempunyai BM besar. Yang ketiga, tidak mempunyai spektrum library sehingga dapat mempermudah identifikasi senyawa baru. Selanjutnya ada kekurangan LC-MS, yaitu jika terdapat senyawa yang mengandung garam volatil akan merusak sistem. Garam akan mengembang bebas dan menyumbat sistem.